Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ke pokok bahasan yang baru, yaitu tentang sistem sirkulasi. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang komponen darah dan juga tentang golongan darah. Nah, kita tahu bahwa manusia dan juga hewan itu merupakan organisme multiseluler yang struktur tubuhnya itu disusun oleh banyak sekali sel. Nah, sel-sel tersebut atau setiap sel tersebut akan melakukan suatu metabolisme. Otomatis dalam melakukan metabolisme ini akan memerlukan suatu zat dan akan menghasilkan zat tertentu. Di mana di sini memerlukan distribusi dan juga pengangkutan zat-zat. Nah, aktivitas distribusi dan pengangkutan zat-zat pada organisme multiseluler, khususnya pada manusia dan hewan, itu difasilitasi oleh adanya suatu sistem yang disebut sebagai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, kali ini kita akan fokuskan pembahasan tentang sistem sirkulasi, kita fokuskan pada manusia. Nah, sistem sirkulasi pada manusia itu disebut juga dengan sistem peredaran darah tertutup. Kenapa tertutup? Karena darah ini diedarkan ke seluruh bagian tubuh itu melalui pembuluh darah yang tertutup. Artinya darah ini tidak akan menggenang setiap sel yang ada di dalam tubuh, tidak akan menggenang seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh, tapi dia diedarkan melalui suatu peredaran darah tertentu, di mana di situ ada pembuluh darah. Berbeda dengan organisme lain, misalnya serangga, di mana serangga ini dia memiliki sistem peredaran darah yang terbuka karena darahnya tidak diedarkan melalui pembuluh darah, tapi dia langsung merendam pada sel-sel tubuh. Itu sistem peredaran darah yang terbuka. Sedangkan pada manusia itu sistem peredaran darahnya adalah tertutup. Nah, kemudian sistem sirkulasi pada manusia itu juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Nah, kenapa ganda? Karena dalam satu kali peredaran darah, darah itu akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi ketika darah itu menuju ke seluruh tubuh, dia akan melewati jantung 2 kali dalam satu kali peredarannya. Itu yang disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Nah, itu pada manusia. Kemudian sistem sirkulasi pada manusia ini dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi transportasi, fungsi homeostasis, fungsi perlindungan, dan fungsi penyangga. Nah, yang disebut sebagai fungsi transportasi adalah bahwa sistem sirkulasi pada manusia ini mendukung distribusi dan pengangkutan gas-gas, oksigen, CO2, dan juga nutrisi, dan juga sisa metabolisme terkait dengan proses metabolisme yang ada di dalam sel. Nah, itu transportasi. Kemudian fungsi homeostasis, di mana sistem sirkulasi ini berperan juga dalam menjaga suhu tubuh dengan cara mengedarkan panas yang dihasilkan dari proses metabolisme sel ke seluruh bagian tubuh. Itu fungsi menjaga suhu tubuh. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perlindungan, di mana sistem sirkulasi dengan komponen-komponennya dia dapat, yang pertama, ketika terjadi luka, otomatis itu adalah gangguan dalam mekanisnya ya. Sistem peredaran darah ini dapat menyembuhkan luka dengan menutup lukanya. Itu dengan salah satu komponen yang ada di dalam darah, yaitu trombosit. Kemudian perlindungan berikutnya adalah proteksi dari infeksi, di mana kita tahu bahwa salah satu komponen dalam sistem sirkulasi itu adalah darah. Dan di dalam darah itu ada sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam fungsi perlindungan atau imunitas. Nah, itu fungsi perlindungan dalam sistem sirkulasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penyangga, di mana darah itu dapat mempertahankan pH optimum yang ada di dalam tubuh. Kita tahu bahwa pH optimum itu dibutuhkan untuk proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Itu fungsi-fungsi dalam atau fungsi-fungsi dari sistem sirkulasi pada manusia. Nah, tentunya fungsi-fungsi ini didukung oleh adanya struktur yang jelas, struktur yang memang dapat mendukung fungsinya. Dimana kita tahu bahwa komponen dalam sistem sirkulasi itu ada darah dan juga organ sistem sirkulasi. Nah, kita akan membahas satu persatu, baik itu darah maupun organ sistem sirkulasi. Namun kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada darah. Nah, darah ini kita pernah membahasnya ketika kita membahas tentang jaringan ikat.
pada bab sebelumnya. Darah itu merupakan jaringan ikat khusus di mana dia berperan dalam sistem sirkulasi dan juga sistem imun. Nah, komponen darah berupa matriks dan sel. Sebagaimana jaringan ikat yang lain, dia terdapat sel dan juga matriks. Nah, matriks dari darah itu disebut sebagai plasma darah, di mana di dalamnya terdapat protein, kemudian asam amino, enzim, hormon, vitamin, dan juga mineral. Nah, kemudian untuk selnya ada 3 macam sel pada darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, ini adalah gambaran darah ya, gambaran dalam darah, di mana di dalamnya ada matriksnya berupa plasma darah, kemudian ada sel-selnya, ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, eritrosit ini disebut juga sebagai sel darah merah yang berperan dalam pengangkutan gas-gas pernafasan, oksigen dan juga CO2. Kemudian leukosit ini dibagi menjadi dua bagian atau 2 kelompok besar, yaitu leukosit granulosit dan juga leukosit agranulosit. Granulosit artinya di dalam sel-sel leukosit tersebut ditemukan adanya granula-granula. Sedangkan agranulosit dari kata A itu tidak, granulosit adalah granula, berarti dia tidak memiliki granula di dalam selnya. Nah, yang termasuk dalam granulosit ini ada 3 macam, ada neutrofil, ada basofil, dan juga ada eosinofil. Nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana perannya di dalam sistem peredaran darah. Kemudian untuk agranulosit itu ada 2, yaitu limfosit dan juga monosit. Nah, itu komponen dalam darah. Kita akan membahas satu persatu ya. Ini kalau trombosit dia merupakan keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, kita akan membahas satu persatu komponen dari darah ini, mulai dari yang pertama yaitu plasma darah. Nah, plasma darah dia tersusun atas 92% air. Jadi komponen terbesarnya adalah air. Kemudian 7% protein berupa albumin, globulin, dan fibrinogen, dan 1% bahan campuran yang kompleks. Nah, ini ada suatu gambar. Ini adalah gambar darah yang sudah disentrifugasi untuk memisahkan komponen-komponennya. Jadi ketika darah itu, misalnya ketika kita mendonorkan darah, darah itu akan diproses, kemudian akan dipisahkan komponen-komponennya melalui sentrifugasi. Nah, setelah disentrifugasi ini akan terbentuk beberapa lapisan. Lapisan yang paling rendah, yang paling bawah itu ada eritrosit. Kenapa eritrosit? Karena dia memiliki massa jenis yang lebih besar daripada komponen yang lain, maka dia terletak di bawah ketika sudah disentrifugasi. Kemudian ada leukosit dan trombosit, itu sekitar 4%. Tadi eritrosit 41% ya. Dan yang paling banyak itu adalah plasma darah, 55% plasma darah. Nah, plasma darah ini secara garis besar tadi ya, selain air, dia juga tersusun dari protein plasma dan juga bahan campuran kompleks. Nah, protein plasma ini terdiri dari yang pertama adalah albumin. Nah, albumin ini mencakup sebagian besar dari protein plasma ya. Protein plasma kan tadi 7% dari keseluruhan plasma darah. Nah, albumin ini dia jumlahnya adalah 55% sampai 60% dari total plasma, dari total protein plasma. Di mana albumin ini dia diproses atau diproduksi, disintesis di dalam hati, di mana dia berperan untuk menjaga tekanan osmosis di dalam darah. Itu fungsi dari albumin. Kemudian yang kedua ada globulin, di mana globulin ini mencakup 35% dari total protein plasma, terbagi menjadi 3 macam protein globulin. Ada yang dinamakan alfa globulin, beta globulin, dan juga gamma globulin. Di mana alfa globulin dan beta globulin ini dia disintesis juga di dalam hati seperti albumin, dan dia berperan dalam atau sebagai molekul pembawa. Pembawa apa? Pembawa lipid, pembawa hormon, pembawa zat-zat sisa metabolisme. Itu yang membawa adalah alfa globulin dan juga beta globulin. Nah, kemudian untuk gamma globulin ini disebut juga sebagai imunoglobulin. Nah, mungkin sering dengar ya ada imunoglobulin. Ini berperan sebagai antibodi untuk sistem imun. Nah, kemudian protein plasma yang ketiga adalah fibrinogen. Jumlahnya adalah 4% dari total protein plasma, di mana fibrinogen ini berperan juga dalam pembekuan darah. Nanti mekanismenya akan dibahas ketika kita membahas tentang trombosit. Berkaitan dengan trombosit ini fibrinogen. Nah, kemudian untuk bahan campuran kompleks ini macam-macam ada di dalamnya. Ada bahan organik berupa glukosa, lemak, urea yang merupakan sisa metabolisme ya. Kemudian ada kreatin, kolesterol, asam amino, dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga garam-garam mineral, gas CO2 ya, oksigen, kemudian ada enzim, dimana kita tahu bahwa peredaran enzim itu juga difasilitasi oleh sistem peredaran darah, antigen dan juga hormon. Nah, itu termasuk dalam bahan campuran kompleks. Ini cuma 1% dari keseluruhan plasma darah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang eritrosit atau sel darah merah. Nah, di mana sel darah merah ini atau eritrosit ini dia berperan dalam pengangkutan gas-gas pernafasan yang meliputi oksigen dan juga karbon dioksida dari sistem respirasi. Jadi sebenarnya sistem peredaran darah itu sangat berkaitan sekali dengan sistem-sistem yang lain, baik itu sistem sirkulasi, baik itu sistem respirasi maupun sistem pencernaan, itu sangat berkaitan sekali. Nah, kita kembali lagi. Eritrosit dalam menjalankan fungsinya sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida, dia didukung oleh adanya hemoglobin. Jadi di dalam satu sel eritrosit itu mengandung 3 juta molekul hemoglobin. Nah, di mana hemoglobin inilah yang dia memiliki peran utama untuk mengikat gas-gas pernafasan tadi, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Nah, hemoglobin ini memiliki struktur berupa gugus Hem, ya, di mana di dalamnya ada zat besinya. Makanya kita tahu bahwa untuk meningkatkan darah, ya, meningkatkan kualitas darah atau jumlah sel darah merah itu harus kandungan atau kita dapat mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Itu pengaruhnya di sini karena hemoglobin itu salah satu komponennya adalah gugus Hem, di mana di dalamnya ada komponen besinya. Nah, kemudian hemoglobin ini juga dia tersusun oleh protein globulin, di mana protein globulin ini dia terdiri dari 4 rantai polipeptida. Nanti kita lihat bagaimana struktur dari hemoglobin ini. Nah, ini adalah struktur dari eritrosit. Dia memiliki bentuk yang bikonkav. Bikonkav, konkav itu cekung ya, bi itu 2. Berarti dia memiliki bentuk sel yang memiliki cekungan 2 pada 2 sisinya. Nah, ini bikonkav. Kenapa dia berbentuk bikonkav? Karena dia tidak memiliki inti sel. Nah, sel darah merah atau eritrosit itu tidak memiliki sel, tidak memiliki inti sel. Kenapa demikian? Karena dia tidak memerlukan inti sel, dan juga penghilangan inti sel ini untuk memperlebar atau memperluas bidang permukaan dari eritrosit itu sendiri. Dimana semakin luas bidang permukaan, maka semakin efektif dalam mengikat gas-gas pernafasan atau oksigen dan juga CO2. Nah, itu kenapa eritrosit memiliki bentuk bikonkav. Kemudian dia memiliki warna merah kekuningan jika berikatan dengan oksigen dan berwarna biru jika kekurangan oksigen. Nah, jumlahnya itu sekitar 4-5 juta per milimeter kubik darah. Nah, itu pada laki-laki, sedangkan pada perempuan dia lebih sedikit, sekitar 3,8 sampai 4,8 juta per milimeter kubik. Ini pada perempuan. Nah, kita hitung saja coba. Dalam satu eritrosit mengandung 300 juta hemoglobin. Nah, padahal dalam 1 milimeter kubiknya pun dia memiliki 4-5 juta. Dan darah secara keseluruhan itu jumlahnya adalah 5 liter pada manusia ya, rata-rata 5 liter. Nah, berapa banyak hemoglobin yang terkandung pada tubuh kita? Nah, itu bisa dibayangkan sendiri. Itu eritrosit. Nah, ini adalah struktur dari hemoglobin, di mana di dalam sel darah merah itu terdapat 300 juta hemoglobin. Ini adalah struktur dari hemoglobin, di mana terdiri dari 4 rantai polipeptida. Ini 4 rantai polipeptida dan gugus Hem pada setiap rantai polipeptidanya. Berarti dia memiliki 4 gugus Hem. Nah, fungsi dari hemoglobin ini untuk pengangkut oksigen dan juga CO2, di mana hemoglobin ketika dia berikatan dengan oksigen akan membentuk molekul yang dinamakan sebagai oksihemoglobin. Nah, ini dapat mengikat oksigen sebanyak 97% yang masuk pada tubuh. Jadi oksigen yang masuk pada tubuh itu 97%-nya akan diikat oleh hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Sedangkan hemoglobin ini juga dia akan mengikat CO2 membentuk molekul yang dinamakan sebagai karbominohemoglobin. Ini efektivitasnya kalau CO2 dia lebih rendah, yaitu hanya sekitar 20% saja membentuk karbominohemoglobin.
Nah, berkaitan dengan pembentukan eritrosit. Jadi kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa sel darah termasuk eritrosit itu dibentuk di sumsum tulang merah atau sumsum merah tulang. Nah, proses pembentukan sel darah merah ini disebut sebagai eritropoiesis, pembentukan sel darah merah, dan dipengaruhi oleh hormon eritropoietin, kortison, tiroid, dan juga hormon pertumbuhan. Nah, umur dari setiap sel eritrosit itu hanya berkisar antara 120 hari saja. Setelah itu dia akan didegenerasi dan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Nah, ini adalah proses pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis, di mana stem cell berupa hemositoblas dia akan berkembang menjadi proeritroblast, kemudian akan berkembang lagi pada fase 1, dia mengalami sintesis ribosom, pembentukan ribosom ya, menjadi eritoblas. Ini pada tahap awal, kemudian tahap akhir dia sudah pembentukan atau akumulasi hemoglobin, warnanya sudah berubah ya, karena sudah dibentuk hemoglobin menjadi normoblas. Nah, di fase inilah inti sel itu akan dibuang. Nah, menjadi retikulosit dan nanti akan berkembang menjadi eritrosit. Itu eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah yang terjadi di dalam sumsum merah tulang. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang leukosit. Leukosit atau sel darah putih ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh atau imunitas, di mana leukosit ini lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan daripada di pembuluh darah. Nah, leukosit ini dia memiliki sifat, yaitu yang pertama diapedesis, yaitu kemampuan untuk menembus membran kapiler. Jadi karena dia aktivitasnya di jaringan, maka dia harus menembus membran kapiler darah. Nah, kemampuan ini dinamakan sebagai diapedesis. Kemudian kemampuan yang kedua adalah amoeboid, di mana leukosit ini dapat bergerak menyerupai amoeba dengan kaki semunya. Nah, itu sifat yang kedua, yaitu amoeboid. Kemudian yang ketiga, dia bersifat kemotaksis. Nah, dia akan merespon adanya zat-zat kimia, baik itu mendekati atau kemotaksis positif atau menjauhi, yaitu kemotaksis negatif suatu zat kimia. Nah, kemudian leukosit ini juga dia bersifat fagositosis atau dapat memiliki kemampuan menelan mikroorganisme dan juga zat-zat asing. Nah, ini adalah struktur dari leukosit. Bentuknya tidak beraturan. Kemudian dia memiliki secara keseluruhan ya, dia memiliki inti 1 sampai 3. Kemudian jumlahnya lebih sedikit. Kalau tadi eritrosit jumlahnya sekitar 4 sampai 5 juta, kalau leukosit ini jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 butir saja tiap 1 mm kubik darah. Nah, jumlah ini akan bertambah ketika terjadi infeksi pada tubuh. Jadi indikasi dari infeksi tubuh, infeksi organisme luar atau virus atau bakteri itu adalah dengan peningkatan leukosit. Ketika leukositnya naik, bisa diindikasikan adanya infeksi di dalam tubuh. Nah, proses pembentukan leukosit ini juga terjadi di sumsum merah tulang. Kemudian jaringan retikuloendotel ini pada leukosit yang granulosit, dan pembentukan di kelenjar limfa untuk yang kelompok agranulosit. Nah, itu leukosit. Terbagi menjadi tadi ya, ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan juga monosit. Eosinofil dia mengandung granula berwarna merah dan memiliki 2 lobus. Nah, ini eosinofil 2 lobus. Intinya terbagi menjadi 2 bagian, 2 ruangan atau 2 lobus, berfungsi dalam reaksi alergi. Basofil dia jumlahnya sekitar kurang dari 1% dari total leukosit, sangat sedikit sekali. Mengandung granula berwarna biru, memiliki lobus seperti huruf S ya. Kemudian berfungsi pada reaksi alergi. Ini gambarnya tidak selalu berbentuk seperti S, dia hampir kadang ada yang berbentuk seperti S, kadang ada yang seperti ini. Ini basofil. Kemudian neutrofil, dia memiliki granula dengan lobus 3 sampai 5. Jadi intinya terbagi menjadi 3 sampai 5 ruangan. Berfungsi sebagai fagosit, di mana ketika ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, baik itu bakteri ataupun zat yang lain, ini akan difagosit atau dimakan, ditelan oleh neutrofil ini. Jadi pertahanan pertama dalam sistem imunitas itu neutrofil. Kemudian limfosit ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada limfosit B dan juga limfosit T. Jumlahnya 30% dari total leukosit. Nah, ini fungsinya adalah untuk imunitas atau kekebalan tubuh, di mana limfosit ini akan mengenali patogen-patogen yang masuk.
sehingga dapat berkoordinasi dengan limfosit T ya, dia dapat membentuk antibodi. Kemudian ada monosit. Nah, ini leukosit terbesar, jumlahnya cuma 3% sampai 8% dari total leukosit. Fungsinya adalah untuk mencerna sel-sel yang mati dan juga untuk kekebalan. Nah, ini ketika monosit ini masuk ke jaringan, dia akan berkembang menjadi sel yang dinamakan sebagai makrofag. Nah, fungsinya untuk fagosit juga. Nah, itu leukosit. Kita masuk berikutnya ke bagian trombosit atau keping darah. Dan ini keping darah ini atau trombosit ini berperan dalam mekanisme pembekuan darah dan juga penutupan luka. Nah, ini adalah struktur dari trombosit. Dia bentuknya tidak teratur ya, kemudian tidak memiliki warna, dan dia memiliki granula di dalam selnya. Tidak memiliki inti sel juga. Ukurannya kecil, cuma 2-4 mikrometer, dan umurnya juga sekitar 5-9 hari saja. Nah, ini jumlah normalnya sekitar 150.000 sampai 400.000 butir per milimeter kubik darah. Nah, berperan dalam proses pembekuan darah. Ini mekanismenya. Jadi ketika ada luka atau kerusakan pada pembuluh darah, ini ya, ada kerusakan pada pembuluh darah, trombosit ini akan menyentuh pada permukaan yang kasar. Nah, trombosit ini sifatnya dia mudah pecah ketika dia bergesekan dengan permukaan yang kasar. Ketika ada luka, dia akan bergesekan dengan luka tersebut, menghasilkan trombosit ini akan pecah. Dia akan mengeluarkan suatu enzim yang dikenal sebagai trombokinase. Nah, trombokinase ini dia akan mengaktifkan protombin atau antihemofilia ya. Kemudian dengan vitamin K dan juga ion kalsium, protrombin ini akan menjadi trombin. Nah, protrombinnya akan berubah menjadi trombin. Dan trombin ini dia akan mengaktifkan fibrinogen. Nah, fibrinogen yang ada di dalam plasma darah untuk menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nanti menyumbat luka. Nah, ini gambarannya seperti ini. Trombosit dia akan teraktivasi, pecah ya, mengeluarkan trombokinase, kemudian akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, dan trombin ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin untuk menutup luka. Nah, benang-benang ini akan memerangkap darah, eritrosit dan lain sebagainya untuk menutup luka tersebut sehingga tidak terjadi pendarahan. Itu fungsi utama dari trombosit. Nah, sekarang kita masuk ke golongan darah. Nah, golongan darah itu adalah pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada tidaknya zat antigen pada permukaan sel darah merah. Nah, ini berdasarkan pada perbedaan jenis karbohidrat dan juga protein pada darah tersebut. Nah, golongan darah ini ada dua macam. Yang pertama ada sistem ABO atau AB0 ya, AB0, di mana pada sistem AB0 ini kita tahu bahwa ada beberapa golongan darah. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, ada golongan darah O. Nah, sistem ABO ini atau AB0 ini didasarkan pada ada tidaknya agglutinogen atau antigen ya, dan juga agglutinin atau antibodi di dalam darah. Nah, agglutinogen itu terdapat di dalam eritrosit. Ada dua macam, yaitu agglutinogen A dan juga agglutinogen B. Sedangkan agglutinin itu terdapat di dalam plasma. Ada agglutinin A dan juga agglutinin B. Nah, kita lihat di sini. Tipe eritrositnya tipe golongan darah A ya. Tipe golongan darah A, jadi golongan darah sistem AB0 ini didasarkan pada agglutinogen, dimana ketika ada agglutinogen di dalam eritrosit maka golongan darahnya A. Nah, kita lihat ya, golongan darah A dia memiliki agglutinogen A, sedangkan agglutininnya adalah B. Nah, yang ada di plasma dia B, yang di eritrosit dia A, agglutinogennya A, sehingga golongan darahnya A. Golongan darah B, agglutinogennya adalah B, sedangkan agglutininnya A. Golongan darah AB, dia agglutinogennya A dan B, dan dia tidak memiliki agglutinin. Nah, kalau golongan darah O, dia tidak memiliki agglutinogen, tapi memiliki agglutinin A dan juga B. Nah, jadi penggolongan darah ini dasarnya adalah agglutinogen.
Kalau ada agglutinogen A berarti golongan darahnya A, kalau B berarti golongan darah B, kalau dua-duanya berarti AB, kalau tidak ada berarti O. Nah, ini pengujian darah ya. Jadi ketika agglutinogen A ketemu dengan agglutinin A, yang terjadi adalah penggumpalan darah. Nah, ini dijadikan sebagai dasar untuk penentuan golongan darah. Nah, ini misal ya, golongan darah O. Golongan darah O ketika sampel darah ini ditetesi dengan anti A itu adalah agglutinin A, maka tidak terjadi penggumpalan. B juga tidak terjadi penggumpalan. AB juga tidak terjadi penggumpalan. Artinya dia tidak memiliki agglutinogen, sehingga dia golongan darahnya O. Kalau AB ketika sampel darah ini ditetesi A, nah, anti A ya, dia akan terjadi penggumpalan. Karena AB dia memiliki agglutinogen A. Agglutinin A ketemu dengan agglutinogen A, dia terjadi penggumpalan. Begitu juga dengan ketika ditetesi dengan anti B. Agglutinin B ketemu dengan agglutinogen B menjadi penggumpalan. AB juga sama. Nah, A dan B juga sama semacam itu. Jadi pengujian darah ini didasarkan pada agglutinin dan juga agglutinogen. Nah, itu untuk sistem ABO atau AB0. Nah, kemudian ada sistem resus. Ini didasarkan pada ada dua macam ya, ada RH plus atau resus positif dan juga RH min atau resus negatif. Resus positif dia memiliki faktor resus di dalam eritrositnya, sedangkan RH min dia tidak memiliki faktor resus di dalam eritrositnya. Nah, faktor resus ini adalah jenis antigen yang ada di dalam sel darah merah. Jika seseorang memiliki faktor RH, maka dia tergolong RH plus, sedangkan jika tidak, dia negatif. Nah, ini biasanya kenapa faktor resus ini penting, karena didasarkan pada satu kejadian ya, pada ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil ini kebetulan RH-nya adalah negatif dan bayinya itu adalah positif, maka yang terjadi adalah ibu ini akan membentuk antibodi karena mengenal darah pada anak itu sebagai zat asing. Karena ibu tidak memiliki RH, akhirnya dia menganggap RH plus itu adalah zat asing. Nah, sehingga pada kehamilan pertama dia bayi akan selamat, tapi ibu akan memproduksi suatu antibodi yang dia akan melindungi dari zat asing jika terjadi zat asing masuk lagi. Nah, ini yang fatal adalah ketika kehamilan kedua, di mana antibodi di dalam tubuh ibu itu sudah komplit atau sudah sempurna. Ketika bayi yang kedua ini ternyata RH-nya juga plus, maka antibodi ibu ini akan menghancurkan sel darah yang ada pada bayi karena dianggap sebagai zat asing. Sehingga ketika bayi itu lahir pun, kalau selamat pun dia akan mengalami yang namanya erythroblastosis fetalis, di mana darahnya akan rusak sehingga kulitnya menjadi kebiruan. Nah, itu adalah suatu penyakit erythroblastosis fetalis yang berkaitan dengan sistem resus. Nah, ini berkaitan dengan transfusi dan kecocokan golongan darah. Jadi ketika kita mentransfusikan, kita membutuhkan donor darah, tidak bisa sembarangan. Nah, harus melihat pada golongan darahnya. Nah, ini ada tabel di mana golongan darah resipien dan juga golongan darah donor. Donor itu adalah yang memberikan darah, resipien itu adalah yang menerima. Nah, golongan darah kita lihat fokuskan pada sistem ABO dulu, AB0 ya. Golongan darah O ini bisa memberikan atau dia bisa menjadi donor untuk semua golongan darah. Kenapa? Karena golongan darah O itu dia tidak memiliki agglutinogen, sehingga ketika diberikan ke seluruh jenis darah apapun tidak akan terjadi penggumpalan. Nah, sedangkan A itu dia hanya bisa diberikan kepada sesama golongan darah A saja dan juga AB. Nah, karena A dia memiliki agglutinogen A, jadi harus diberikan kepada golongan darah yang dia tidak memiliki agglutinin A, yaitu hanya A, hanya golongan darah A saja dan juga golongan darah AB. Karena kita tahu AB kan dia tidak memiliki agglutinogen. Maaf, tidak memiliki agglutinin ya. Jadi dia aman. Nah, itu golongan darah A. B juga sama. AB dia hanya bisa diberikan kepada sesama golongan darah AB. Nah, itu kalau faktor atau golongan darah sistem ABO. Nah, kalau kita melihat dari sistem resusnya,
Nah, RH plus itu tidak dapat menjadi donor untuk RH min. Jadi kita lihat yang RH plus, yang plus ini dia tidak bisa menjadi donor untuk RH min. Silang semua. Nah, yang dia hanya bisa diberikan kepada sesama RH plus. Karena ketika RH plus ini diberikan ke RH min, maka respon RH min dia akan memproduksi antibodi untuk menghancurkan darah donor tadi, sehingga ketika dimasukkan darah pada donornya, dia tidak akan berpengaruh karena akan dihancurkan oleh antibodi yang ada pada tubuh resipien. Nah, itu transfusi dan juga kecocokan golongan darah. Oke, demikian pembahasan tentang komponen darah dan juga golongan darah. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.